Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Kaum muslimin, kaum muslimat, Bapak pengurus masjid rahimakumullah, hadirin wal hadirat. Dalam kesempatan subuh yang singkat ini, alat teologi dan lampu untuk menyampaikan berbagi informasi. Pertama, ketika pembahasan yang bayar dulu di situ, ini adalah alami nanti dia disampaikan Pak. Nah, aku orang gampang stres ya. Kalau lagi bicara masalah lagi salah sampaikan. Jadi di saat itu berdoa dalam sholat, berilah inspirasi. Alhamdulillah tapi. Bapak Ibu, rahimakumullah, dalam kesempatan subuh ini saya akan menyampaikan salah satu judul 3 hal yang membinasakan manusia, 3 hal yang menghancurkan manusia. Dasarnya adalah yang pertama dalam kitab hadis Mu'jamul Awsat karangan Imam Tabrani, dan juga ditemukan dalam kitab Syu'abul Iman karangan Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Dalam kitab-kitab itu Rasulullah disebutkan Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan manusia. Ada 3 perkara yang merusak tatanan manusia. Manusia akan jadi hancur, jadi rusak dengan 3 perkara ini. Yang pertama kata Nabi, syuhun muta'un. Yang pertama yang merusak dan menghancurkan manusia itu adalah kebakhilan yang diperturutkan. Ini yang pertama, sifat bakhil, pelit, kajai berapi, istilah lain itu. Ini yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Tapi tidak ada salahnya kita membersihkan dulu pikiran kita, apa sih sebenarnya yang dikatakan bakhil. Boleh jadi ya, bahasa Inggrisnya maybe ya. Boleh jadi sebagian orang yang sudah memvonis salah satu pasangannya bakhil, ternyata bukan, itu salah. Contoh ya, mungkin ada di tempat lain, dimanapun di belahan bumi ini ya, yang mengatakan suaminya pelit, kikir. Sehingga apa? Karena sudah dipikirkan di hukum suaminya pelit,
tanpa disadari sembunyi-sembunyi dia mengambil sedikit tanpa sepengetahuan suami. Kenapa? Karena menurut dia suaminya pelit. Nah, sekarang apa sih sebetulnya yang pelit itu? Imam Raghib Al-Asfahani dalam bukunya Mufradatul Quran menjelaskan bahwa bakhil itu adalah man'ul muktabasat mimma la yajib habsuh anhu. Yang dikatakan bakhil itu adalah menahan harta. Harta kuado. Nah, harta kuado cuma ditahan. Dari apa? Mimma la yahiqu habsu, dari segala hal yang sepatutnya tidak pantas untuk ditahan. Harusnya dikeluarkan, tapi ditahan. Nah, itu yang pelit. Pertanyaannya adalah, apakah kalau memang pasangan kita nggak punya apa-apa, bisa dikatakan pelit? Nah, nggak bisa itu apa yang Allah. Nah, coba kalau sekiranya tidak kita bersihkan dulu pemikiran kita apa itu bakhil, dan terus berlanjut terus menerus, di mana istri kadang-kadang tanpa sadar mengambil sebagian ya dari uang suaminya untuk kebaikan, padahal itu tidak benar dalam agama kita. Jadi yang pertama yang dikatakan yang dimurkai Allah, orang celaka itu adalah orang yang pelit. Aratulai tapi balik maduakannya. Ini yang pertama kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jangan cepat-cepat menuduh orang itu bakhil. Nah, ini pertama kali ini. Contoh yang paling mudah, kasat mata sudah tidak. Misalkan di komplek tuh, nah beberapa kali tidak ada korban kan, oh itu pelit, kikir segala macam. Jangan terlalu cepat itu. Lihat dulu, koreksi dulu orang tersebut betulkah memiliki harta yang disimpannya, tidak mau dia mengeluarkan, belum tentu. Wallahu a'lam. Sementara kata-kata kita sudah tersebar kemana-mana, menyebutkan fitnah segala macam, yang semua ucapan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah SWT. Alhamdulillah. Bahayanya sesuatu yang tidak kita yakini kebenarannya kita sampaikan menjadi opini publik, menjadi fitnah yang tersebar, dan kitalah orang yang berhak untuk mempertanggungjawabkan semua yang kita sebarkan itu. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Jadi yang pertama yang menyebabkan manusia celaka itu adalah orang yang pelit, yang dipelihara pelitnya itu. Nah, dalam kitab itu juga sebutkan pelit ada dua. Yang pertama orang yang pelit terhadap dirinya sendiri. Contoh kadang-kadang ayah. Kadang-kadang tidak bisa pula kita katakan ayah itu sebagai pemimpin keluarga dikatakan pelit kepada dirinya. Kenapa? Karena dia mempertimbangkan ada anaknya yang belum punya ini, ada pasangannya yang belum butuh ini. Nah, tidak bisa kita katakan pelit. Kemudian yang kedua adalah orang yang pelit untuk orang lain. Dan dalam Al-Quran dijelaskan bahwa inilah pelit yang paling dahsyat itu. Orang yang pelit dan mengajak pula orang lain untuk tidak mengeluarkan sesuatu. Mengompori orang lain. Aja dibantu oleh, jangan dibantu oleh. Malah awak nak ikut di dalam, tapi mengompori orang pula lah, jangan jadi serta untuk menyebarkan sedekah segala macam. Berbahaya ini. Malah dia sendiri pelit pada dirinya, dan dia halangi pula orang lain untuk tidak membantu saudaranya yang lain membutuhkan. Itu luar biasa ya. Luar biasa tidak pelitnya. Dan Al-Quran menginformasikan bahwa pelit itu adalah salah satu karakter dari orang yang sombong dan suka membanggakan dirinya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah sesungguhnya tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan dirinya. Dijelaskan ayat berikutnya, alladzina yabkhalun, yaitu orang-orang yang bakhil.
wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dan mereka kompori orang lain untuk bersifat bakhil, juga menahan apa yang sepatutnya dia keluarkan. Ini kemiskinan ini. Jadi mudah-mudahan kita diselamatkan dari penyakit yang sudah dahsyat ini, yaitu pelit. Malah sampai pelit kepada diri sendiri. Ada pepatah, hari hujan, hari sembungannya, hari hujan payung bakapi kereta bairi. Enak, hari hujan ya payung bakapi kereta lain bairi itu. Nah, ini tipologi yang pelit itu. Bukan ada, dia ada, tapi tidak mau dia meninggalkan itu. Nah, ini yang celaka gitu. Mudah-mudahan kita selamat. Terutama saya menyampaikan itu. Yang kedua, kata Nabi, orang yang celaka itu adalah hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Memang benar itu kata orang, dik salero celaku, ya enggak? Dik salero orang kecelaku. Itulah, ini itu apa itu? Tentang kita punya segala sesuatu, belilah yang enak-enak itu, yang lama-lama itu, 3 bulan timbang dah badan itu, ukur lah kolesterol segala macam itu. Nah, insya Allah naik itu. Nah, timbang itu biasanya. Nah, kita terpaksa nanti apa namanya tuh? Diet berat dan diet berat ini gunanya kan untuk menyeimbangkan itu. Mana yang sudah berlebih dinormalkan, diturunkan, jadi sehat. Jadi yang kedua, yang membahayakan manusia itu adalah hawa nafsunya yang diperturutkan. Kalau hawa nafsu ini, Nabi sudah menjelaskan ya, bahwa kalau manusia itu diberi oleh Allah satu gunung Uhud, yaitu berupa emas katanya, pasti manusia itu kan meminta lagi tambahan-tambahan emas yang lain, gunung-gunung yang lain. Begitulah manusia itu, sifat manusia. Tidak pernah dia merasa puas. Apalagi suka melihat orang lain yang lebih tinggi daripada dia. Nah, itu tidak bisa tidur itu. Selero hilang, matu namula lo. Kenapa? Amalia orang tu lah melejit sendiri awak di bawah tadi. Ini hawa nafsu yang diperturutkan. Yang ketiga, yang terakhir, i'jabul mar'i bi nafsihi. Nah, ini yang paling berbahaya, termasuk berbahaya. I'jabul mar'i bi nafsihi. Orang yang kagum dengan dirinya sendiri, merasa diri paling penting, paling berharga, paling berjasa, paling hebat, pokoknya semua yang paling-paling itu. Dalam bahasa psikologi namanya narcissistic personality disorder, gangguan kepribadian narsis. Dalam kamus psikologi yang terkenal yaitu APA Dictionary of Psychology. APA itu singkatannya adalah American Psychological Association, asosiasi psikolog Amerika, menerbitkan buku kamus yang dipedomani oleh semua psikolog. Dalam buku itu disebutkan bahwa narsis itu adalah orang-orang yang mengalami gejala gangguan perilaku yang ditandai dengan ciri-ciri banyak 9 ya, terdapat salah satunya yang pertama apa? Merasa dirinya paling penting. Yang kedua, selanjutnya merasa dirinya yang paling penting dan rasa berlebih-lebihan terhadap pencapaian pribadi dia sebagai manusia. Paling hebat, paling berpangkat, paling mulia gitu ya. Ini yang pertama, perasaan seperti ini. Kemudian yang kedua, ciri-ciri orang yang mengalami narsis tadi,
suka mempamerkan kelebihan diri dia. Malah kalau nggak diketahui oleh orang kelebihan dia sebagai manusia, ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi dia ingin populer, haus popularitas yang kedua. Ini yang berbahaya. Yang ketiga, ciri-ciri narsis itu tidak bisa empati kepada orang lain. Mana pula dia empati kepada orang lain, sementara dia selalu mengagung-agungkan dirinya. Misalkan ibu-ibu ya, tempat lain ini ya, tempat lain ya, di sini. Dalam sebuah komunitas, katakanlah tari, atau mungkin olahraga, ya. Kalau ada di antara ibu-ibu yang merasakan dirinya yang paling kece, yang paling hebat, yang paling super, yang paling wah-wah lah, ini udah pasiennya nih, pasien narsis ini. Nah, ini patut dibawa ini, diobati ini. Ini yang pertama ini. Yang mudah-mudah aja dulu ya, yang mudah-mudah aja. Ketika dalam acara komunitas bersama-sama kawan-kawan, ayo foto, kita foto yuk. Kemudian didorong kita ke tepi, mangkal lagi dia, mangkalnya tidak. Saya yang paling hebat di sini kok saya didorong-dorong gitu ya. Nah, itu kan mangkal artinya marah dia kan, dendam dia kepada orang itu. Kenapa? Karena ia ingin di depan, dia ingin nomor satu, dianggap paling hebat. Ini Bapak Ibu, tanpa kita sendiri, mari kita koreksi diri kita sendiri. Di hal-hal mana kita ada di situ, gitu. Kita yang tahu diri kita sendiri. Dan ada sebuah penelitian tahun 2008 yang ditulis oleh Bovardi dengan Kate Campbell, bahwa dalam dunia Facebookan itu, orang yang ciri-ciri orang yang terjangkiti narsis ini katanya adalah orang yang seringkali dia mengupdate foto profil dia. Nah, gitu. Lalu sering dia mengupdate foto profil dia sehingga untuk apa? Supaya dihargai oleh orang lain, supaya dikagumi oleh orang lain. Nah, itu. Ini penelitian ini. Bisa di googling hari ini juga ya. Ya, dalam jurnal ini. Begitu. Jadi kalau kita tanpa kita sadari udah sering-sering mengupdate foto profil kita supaya kita dihargai, dianggap penting, itu tanda-tandanya kita sedang terjangkiti penyakit i'jabul mar'i bi nafsihi, kagum kepada dirinya sendiri. Narsis itu, kalau kita buka kamus akar kata, etimologi namanya, itu adalah berasal dari mitos Yunani. Seorang pemuda yang sangat kagum melihat wajahnya dalam pantulan air. Gagah ganteng, terus terpesona dia. Sehingga akhir-akhirnya air itu menjadi bunga, narsis. Nah, itu. Jadi mitos. Jadi narsis itu simbol orang yang suka menganggap dirinya paling segala-galanya. Paling hebat, paling ganteng, paling berjasa, paling apa saja. Sehingga orang lain itu nomor kesekian gitu ya. Kenapa yang terakhir ini salah satu yang berbahaya kaum muslimin rahimakumullah, menyebabkan kita celaka? Bukankah iblis yang mengatakan bahwa dirinya lebih hebat daripada Adam? Dia ingin di nomor satu kan, ingin nomor dua. Allah bertanya, ma mana'aka antasjud idh amartuk. Hai iblis, kata Allah, yang menyebabkan kau enggan mana sujud ke Adam tua ketika aku perintahkan kamu sujud? Jawab iblis, khalaqtani min nar. Ya Allah, engkau ciptakan aku dari api. Lebih hebat api itu menghanguskan, menghancurkan, membakar. Sedang Adam engkau ciptakan dari yang bawah, yang hina, ya tanah. Angkuh, sombong, menganggap dirinya paling hebat, lebih mulia. Padahal di Allah, Adam lah yang lebih mulia, manusia yang utama.
Apakah Al-Quran juga menginformasikan indikator narsis ini ada? Yang lainnya apa contohnya? Contohnya tidak gampang, tidak sulit, itu Qarun. Udah sering kali kita mendengar bagaimana kekayaan Qarun itu, sehingga anak kunci saja untuk membuka khazanah lemari-lemari kekayaannya itu tak sanggup dipikul oleh manusia. Beberapa ekor keledai atau kuda baru bisa membawanya. Begitulah kekayaannya. Tapi apa ucapan dia ketika dia ditanya oleh orang tentang kekayaannya itu? Dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan semua kekayaan itu tidak lain atas kehebatan ilmuku sendiri, kepakaranku sendiri, kerajinanku sendiri, kehebatan diriku sendiri. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.